Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Rizkia Wulandari dari kelas KD dari kelompok 25 Amerisiu. Saya di sini untuk memenuhi tugas CEMIS yaitu KDMI. Dengan mosi debat hari ini adalah Dewan ini menyesalkan pembentukan PBB. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional yang didirikan pada 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia Kedua untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Misi awal PBB adalah memelihara perdamaian, meningkatkan kerjasama internasional, dan mengatasi tantangan global. Seiring waktu, peran PBB berkembang untuk mencakup isu-isu seperti hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan. Saya sebagai tim pro mendukung mosi, Dewan ini menyesalkan pembentukan PBB dengan argumen yang pertama yaitu proliferasi nuklir. Sejak 1945, Amerika Serikat adalah salah satunya negara di dunia yang memiliki dan menguji senjata nuklir. Pada tahun 1970, perjanjian non-proliferasi nuklir ditandatangani oleh 190 negara, termasuk 5 negara yang mengaku memiliki senjata nuklir, yaitu Prancis, Inggris, Rusia, Cina, dan Amerika Serikat. Terlepas dari perjanjian ini, stok nuklir di dunia tetap tinggi dan banyak negara terus mengembangkan senjata penghancur massal ini, termasuk Korea Utara, Israel, Pakistan, dan India. Kegagalan perjanjian non-proliferasi dianggap kegagalan PBB dalam menegakkan aturan. Argumen yang kedua yaitu kekuatan hak veto. Dewan Keamanan PBB beranggotakan 15 negara. 5 diantaranya adalah anggota tetap yakni Prancis, Rusia, Cina, Amerika Serikat, dan Inggris. 10 negara lain sebagai anggota tidak tetap dipilih untuk masa jabatan 2 tahun. 5 anggota tetap Dewan Keamanan memiliki keistimewaan hak veto. Dengan hak ini, anggota tetap Dewan PBB bisa membatalkan atau memveto keputusan ketika PBB bersidang. Penggunaan hak veto terbaru adalah ketika Cina dan Rusia mementahkan sanksi yang akan dijatuhkan PBB kepada pemerintah Suriah dalam konflik Suriah pada 19 Juli 2012. Padahal selama perang sipil Suriah diperkirakan 60.000 warga sipil terbunuh. Yang ketiga yaitu terorisme. Banyak ahli setuju terorisme modern dimulai dengan membajakan pesawat Israel penerbangan P424 tahun 1968. PBB mengancam tindakan itu tetapi gagal mengambil tindakan lebih lanjut. Aksi terorisme berlanjut sepanjang abad ke-20. Hingga akhirnya serangan teroris 9/11 membuat PBB bersikap keras terhadap terorisme dan menghukum mereka yang terlibat di dalamnya. Sayangnya ini hanya berlaku untuk Al-Qaeda dan Taliban. Program-program teroris yang didanai negara seperti Hamas, Hizbullah, dan Mossad tidak terpengaruh. Kelompok yang secara luas terkait terorisme seperti Iran tidak dimintai pertanggungjawaban. Bahkan hingga saat ini PBB belum memiliki definisi jelas tentang terorisme. Argumen yang keempat yaitu PBB gagal melindungi rakyat Palestina. Resolusi yang dihasilkan PBB terkait konflik ini seperti resolusi 2334 yang mengancam pemukiman Israel di wilayah Palestina. Seiring hanya bertahan di atas kertas. Bahkan resolusi terbaru yang dikeluarkan Majelis Umum PBB menjelang akhir Oktober yang mengancam segala aksi kekerasan terhadap warga sipil Palestina dan menyuarakan genjatan senjata untuk jeda kemanusiaan pun gagal dieksekusi karena diveto Amerika Serikat. Nah, sebagai organisasi besar, seharusnya PBB dapat melakukan langkah efektif untuk meningkatkan serangan militer sekaligus menegakkan hukum humaniter yang ada di internasional. Terima kasih. Saya sebagai tim kontra menentang mosi yaitu Dewan ini menyesalkan pembentukan PBB dengan argumen yang pertama yaitu NPT telah berhasil membatasi jumlah negara yang memiliki senjata nuklir menjadi 9. Rezim pengamanannya memberikan jaminan tentang sifat damai eksklusif dari program nuklir sipil. Meskipun demikian, menurut data dari SIPRI, sekitar 14.500 senjata nuklir masih disimpan di seluruh dunia. Ratusan siap diluncurkan dalam hitungan menit. Oleh karena itu, semua negara harus melipat gandakan upaya mereka untuk memastikan senjata ini tidak pernah digunakan dan bekerja sama untuk membawa urgensi baru untuk mencapai tujuan universal dunia yang bebas senjata nuklir. Untuk argumen yang kedua yaitu hak veto di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memberikan keuntungan eksklusif kepada 5 anggota tetapnya, memungkinkan mereka untuk mempertahankan kontrol signifikan atas keputusan yang berdampak pada keamanan global dan urusan internasional.
Keuntungan ini bermanifestasi terutama dalam kemampuan untuk melindungi kepentingan nasional mereka terhadap resolusi yang mungkin bertentangan dengan kebijakan luar negeri mereka. Dengan demikian, veto memberikan suatu lapisan perlindungan diplomatik dan strategis yang tidak dinikmati oleh negara-negara non-veto, menegaskan posisi dominan mereka dalam geopolitik di dunia. Selanjutnya, hak veto juga berfungsi sebagai alat pengaruh dalam negosiasi internasional, memperkuat tawar-menawar diplomatik anggota tetap dengan kemampuan untuk menghentikan resolusi apapun. Negara-negara ini sering menggunakan hak veto sebagai alat leverage untuk mengarahkan diskusi dan keputusan sesuai dengan agenda mereka. Ini memastikan bahwa perubahan besar dalam kebijakan atau intervensi internasional tidak dapat terjadi tanpa persetujuan mereka, memberikan keuntungan strategis dalam menjaga status quo atau menyesuaikan dinamika internasional untuk menguntungkan mereka. Dan argumen yang ketiga yaitu dalam kasus terorisme 911 PBB segera menanggapi dan menerima tantangan tersebut. Dewan Keamanan yang telah mengutuk serangan 911 dengan tegas dalam revolusi 1368 2001 hanya beberapa minggu kemudian pada tanggal 28 September mengadopsi resolusi 1373 yang telah menjadi landasan dalam konsep terorisme PBB dan dalam tindakannya anti terorisnya. Adalah resolusi yang diadopsi sesuai dengan bab 4 Piagam PBB yang berisi kewajiban yang dapat ditegakkan secara hukum yang dikeluarkan oleh PBB yang dapat mengakibatkan ancaman sanksi. Resolusi ini diadopsi dengan suara bulat oleh para anggota Dewan Keamanan. Resolusi tersebut memberlakukan kewajiban umum pada semua anggota negara seperti kriminalisme, terorisme, dan pembiayaan dan merekomendasikan serangkaian tindakan dalam hal kerjasama internasional melawan terorisme mulai dari kolaborasi antara polisi dan badan intelijen hingga kerjasama antara badan peradilan. Terima kasih. Itulah KDMI dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.